Selamat siang, perkenalkan nama saya Christian Putra Permadi dari kelas 12 TKJC. Di sini saya akan menjelaskan tentang server ShopSwitch. Pertama, PBX. PBX atau Private Branch Exchange adalah layanan telepon yang melayani pertukaran antar kantor pusat dan menjadi penghubung dari publik ke kantor atau kantor pusat menuju kantor cabang lainnya. Jenis-jenis PBX. Jenis PBX ada 5, yaitu PMBX atau Private Manual Branch Exchange. Private Manual Exchange ini untuk menghubungi kantor atau sebaliknya harus melalui operator dengan menggunakan nomor khusus yang berada pada operator. Yang kedua ada PABX atau Private Automatic Branch Exchange. PABX ini untuk menghubungi kantor atau sebaliknya tidak perlu melalui operator, tetapi apabila di daerah publik ingin menghubungi sebuah kantor, maka ia harus memiliki nomor khusus. Selanjutnya ada EPABX. EPABX atau Electronic Private Branch Exchange adalah sebuah sistem yang dibangun menggunakan sinyal dan kontrol switching elektronik. Yang keempat ada KTS atau Key Telephone System. Key Telephone System merupakan sistem telekomunikasi yang mengubah jalur jaringan telepon umum atau PTSN menjadi jalur bisnis. Yang kelima ada PNS, Packet Network Exchange. Packet Network Exchange merupakan teknologi yang digunakan untuk melayani telepon, baik analog maupun digital. Selanjutnya jenis-jenis dalam PABX. Yang pertama ada PABX digital. PABX digital memiliki output berupa data digital dan PABX ini menggunakan kabel Tilion 4 kawat. Fitur yang dimiliki PABX digital sendiri yaitu conference call serta harus menggunakan telepon khusus untuk menyambungkannya, karena terlebih dahulu harus dikonversi menjadi data digital baru menjadi suara. Setelah itu ada PABX analog. PABX ini memiliki input berupa data analog menggunakan single line telepon sehingga tidak memerlukan telepon khusus. Suara yang dihasilkan PABX ini juga bagus dan memiliki beberapa fitur dasar yang memungkinkan bisa ditemukan pada ponsel biasa, seperti menerima telepon, matikan suara telepon, radial, dan speed dial. PABX hybrid. PABX ini campuran antara PABX analog dan digital, dan setiap outputnya memiliki 4 buah kabel. IP PABX atau juga yang bisa disebut dengan VoIP, yang memungkinkan kita melakukan panggilan menggunakan VoIP yang berada dalam satu jaringan. Selanjutnya ada PABX berdasarkan sisi penghubung. 1. Ada hunting group. Hunting group adalah sekelompok ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan akan diproses sampai mendapatkan jawaban. Dengan kata lain, apabila memiliki 5 nomor ekstensi dan ada panggilan masuk untuk ekstensi 1, dan apabila ekstensi 1 tersebut tidak menjawab, akan diteruskan ke ekstensi berikutnya. Dan apabila semua ekstensi sudah dipanggil dan tidak ada jawaban, maka sistem ini akan mengirimkan sinyal sibuk. BRA atau Basic Rate Access. Basic Rate Access merupakan salah satu tipe konfigurasi pada layanan Integrated Service Digital Network yang digunakan dalam subscriber line untuk menangani layanan komunikasi data atau suara dalam sistem telepon analog. DID atau Direct Inward Dialing. DID merupakan layanan yang diberikan sebuah provider untuk mengalokasikan nomor telepon yang terkait dengan satu atau lebih saluran. Selanjutnya ada PRA atau Primary Rate Access. Layanan dalam PBX ini memungkinkan terjalinnya telekomunikasi digital end-to-end. Sistem ini dapat menangani 23 jenis sambungan voice
di antara lain data dan video secara bersamaan. Selanjutnya, sistem hunting. Sistem hunting adalah sistem yang dapat melakukan panggilan telepon dengan satu lalu dapat diteruskan ke beberapa saluran. Contohnya, apabila kita ingin menghubungi sebuah kantor, pasti setiap resepsionis akan menanyakan ingin menghubungi siapa. Nah, setelah mendapatkan jawaban kita ingin menghubungi siapa, maka telepon kita akan diteruskan ke saluran tersebut dan akan muncul sebuah nada panggil dan akan dihubungkan ke bagian tersebut. Perbedaan sistem hunting dan PBX. Ini merupakan perbedaan sistem hunting dan PBX. Sistem hunting memiliki sebuah nomor panggilan yang disebut dengan DNG atau dial number group. PBX menggunakan nomor operator. Sistem hunting memiliki beberapa nomor saluran DNP atau dial number port. PBX memiliki saluran tiap telepon disebut extension. Sistem hunting menggunakan subscriber line atau saluran pengguna untuk menghubungkan kanal dengan layanan central public. PBX menggunakan trunk line. Sistem hunting koneksi yang terjadi antar LNG diatur oleh central public. PBX koneksi antar telepon lokal atau extension tidak menghasilkan hitungan biaya. Sistem hunting sambungan antar LNG akan dihitung tarif, sedangkan PBX tidak menggunakan biaya. Sistem hunting dapat memanggil DNP secara langsung meskipun tanpa DNG. PBX agar dapat tersambung pada extension tentu harus melalui operator. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem hunting. Yang pertama ada circular hunting. Proses hunting ini dimulai dari saluran telepon yang terdaftar berdasarkan nomor yang didial. Misalkan di dalam sebuah saluran sebuah grup terdapat 7 buah member dan ingin melakukan proses dari dialing dari member keempat, maka sistem akan mulai mencari dari member keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Lalu akan kembali ke 1, 2, dan 3. Apabila tidak mendapatkan jawaban dari grup pertama, maka sistem ini akan melemparnya ke grup berikutnya. Yang kedua ada regular hunting. Proses hunting ini juga berdasarkan nomor yang didial, tetapi proses selanjutnya adalah mencari member yang sedang tidak berada di dalam sebuah panggilan. Yang ketiga ada 2WF dan 2BB. Jenis hunting ini sering digunakan untuk sambungan dua arah agar tidak terjadi penggunaan secara bersamaan. Mekanismenya sendiri yaitu 2WF mencari member berdasarkan dari urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, sedangkan 2BB sebaliknya, yaitu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang keempat ada GUCD dan UCD. Proses hunting ini mencari secara merata terhadap semua saluran yang cocok untuk melakukan panggilan terminating. Perbedaannya adalah UCD mencarinya secara acak, jika tidak ditemukan maka akan mengikuti mekanisme pada circular hunting. Sedangkan GUCD pencariannya sebaliknya dari UCD. Yang kelima ada ANNC hunting. Sistem hunting ini memiliki konsep kerja yang sama dengan GUCD, tetapi proses terminating yang ditunjukkan pada announcement yang menjadi pembedanya. Selanjutnya ada arsitektur PBX. Yang pertama ada signaling card, berfungsi untuk menangani proses pengiriman dan penerimaan sinyal pada extension. Yang kedua ada line cards, berfungsi untuk menjadi titik koneksi yang menjadi penghubung antar kanal extension dan central PBX. Line cards juga berperan sebagai BORSCHT atau battery overloaded, ringing, signaling, coding, serta hybrid dan testing. Selanjutnya ada trunk cards. Trunk cards merupakan terminasi atau antarmuka penghubung antara jalur trunk menuju PTSN dan pengaturan PBX. Tugas utama bagian ini adalah mengontrol traffic saluran trunk, konversi channel signal dengan integral signal pada PBX. Selanjutnya ada switch cards. Switch card berperan sebagai switch antar komponen line cards atau port extension jika terjadi panggilan secara internal. Yang keempat ada switch card. Switch card berperan sebagai switch antar komponen line
cards atau port extension jika terjadi panggilan secara internal. Apabila terjadi secara eksternal, maka akan menjadi jembatan komunikasi antara line cards dan port trunk cards. 5. Ada prosesor card. Prosesor cards berfungsi sebagai pusat pengontrol setiap kegiatan. Kegiatannya berupa maintenance, operation, call processing, billing, dan safeguarding. Yang keenam ada IVR atau Interactive Voice Response atau operator switchboard. IVR bertugas menyediakan layanan koneksi pada panggilan masuk yang dapat dikendalikan oleh mesin baik otomatis maupun manual dikendalikan bantuan manusia. Selanjutnya ada teknologi SIP atau Session Initiation Protocol. SIP adalah salah satu jenis protokol yang digunakan dalam komunikasi berbasis VoIP. Fungsinya sendiri adalah menentukan standar dalam proses signaling dan pengontrolan sesi komunikasi dalam paket telepon. Selanjutnya ada tahap membangun dan mengkonfigurasi jaringan berbasis SIP. Ada 5 tahapan yang perlu diselesaikan, yaitu 1. User location. User location adalah menentukan tempat user dengan cara mengobservasi lokasi pengguna yang dihubungkan dan saling berkomunikasi. Yang kedua, user availability adalah fase analisis keterlibatan dan partisipasi berbagai elemen pengguna ketika melakukan komunikasi. Yang ketiga ada user capability. User capability artinya mendesain jenis media dan aspek-aspek penentu terhadap protokol media yang akan digunakan dalam berkomunikasi. Contohnya aplikasi yang digunakan. Selanjutnya ada session setup. Session setup digunakan sebagai penanda mewakili dimulainya proses komunikasi antara pemanggil dan penerima. Yang kelima, session management. Setelah tahap keempat tersebut terpenuhi, dilanjutkan fase transfer, modifikasi, dan pengakhiran sesi komunikasi. Selanjutnya ada content message dalam SIP. Yang pertama ada request atau message. Request atau message adalah pesan yang dikirimkan oleh perangkat user kepada server yang berisi permintaan jenis operasi yang akan dilakukan oleh beberapa user. Ada beberapa jenis elemen penting dalam content message. Yang pertama ada register. Register dapat difungsikan oleh pengguna dalam membentuk daftar baru tentang informasi kontak respon yang mengandung konten tentang keadaan, penerimaan, dan status kode yang ditampilkan. Yang kedua ada ACK. ACK merupakan informasi yang menunjukkan bahwa klien telah merespon. Yang kedua ada ACK. ACK merupakan informasi yang menunjukkan bahwa klien telah menerima respon yang terakhir setelah adanya request invite. Setelah itu ada by. By merupakan pemberitahuan yang dikirim oleh klien pada server bahwa sesi percakapan telah berhasil. Yang keempat, cancel. Cancel digunakan untuk membatalkan request message ketika belum memperoleh balasan dari server. Yang kelima ada invite. Invite pesan yang digunakan untuk memberitahukan apabila ada user baru atau layanan lain yang di-load dalam komunikasi. Yang keenam ada option. Option digunakan untuk menampilkan kapan server 7 update. Update memberikan informasi bahwa server sedang melakukan tindakan modifikasi keadaan sesi tanpa mengubah kondisi dialog. Yang ke-8 ada refer. Refer berarti meminta klien untuk mengirimkan request untuk melakukan transfer panggilan. 9 ada prag. Prag dikirimkan sebagai tanggapan terhadap respon sementara atas permintaan yang dikirim klien. Yang 10 ada subscribe. Subscribe yaitu menjadwalkan pemberitahuan notifikasi kepada klien secara berkala tentang adanya informasi baru. 11 notify yaitu memberikan informasi baru kepada pengguna. Yang ke-12 ada publish. Publish yaitu mempublikasikan event layanan ke server. 13 ada message. Message adalah membagikan pesan melalui aplikasi instant message. 14 ada info. Info berarti mengirimkan informasi mid session tanpa mengubah session state.
Selanjutnya ada respon. Respon merupakan pesan atau umpan balik terhadap request klien dari server. Ada beberapa jenis kode respon dari server, antara lain 11xx yang disebut dengan proporsional atau sementara, yang memberikan informasi bahwa request telah diterima dengan baik dan sedang dalam pengerjaan. Yang kedua yaitu 2xx disebut dengan sukses, yang memberikan informasi bahwa request telah berhasil diterima dengan baik dan permintaan tersebut dikenal dalam daftar operasi yang tersedia dan telah disetujui untuk dieksekusi. Yang ketiga ada 3xx atau disebut redirection, yang mendeskripsikan bahwa request yang diterima memerlukan keterlibatan proses tindakan lebih lanjut. Yang keempat ada 4xx atau disebut client error, menunjukkan kesalahan pada request pada baris sintaksnya sehingga server tidak mengenali dan berakibat kegagalan dalam pemrosesannya. Yang kelima ada 5xx, sering juga disebut dengan server error, yang menunjukkan kode kegagalan saat server tidak berhasil mengakomodasi request yang dikirimkan klien. Yang keenam ada 6xx yang disebut dengan global failure code, yang memberikan informasi bahwa request yang dikirimkan klien tidak dapat dikerjakan oleh server. Elemen pendukung SIP dalam komunikasi yaitu 1 user agent. User agent terdiri dari UAC atau user agent klien dan UAS atau user agent server. UAC bertugas mengirimkan permintaan SIP dan akan diterima oleh UAS. Kemudian permintaan tersebut akan dikirim balik dalam bentuk respon layanan SIP. Yang kedua ada SIP proxy server. Elemen ini juga terdiri atas UAC dan UAS yang bekerja sebagai perantara antar komponen jaringan. Yang ketiga ada redirect server. Redirect server merupakan server pengalih yang menghasilkan kode respon 3xx atau redirect pada setiap permintaan yang diterima. Selanjutnya, request tersebut diarahkan pada klien yang dituju dengan cara menghubungi alamat URL. Yang keempat ada registrar. Registrar merupakan endpoint dalam sistem yang bertugas menyediakan layanan lokasi dengan cara menerima setiap permintaan dari klien. Setelah itu akan dicatat dan simpan dalam alamat dan parameter dari setiap user agen. Yang kelima ada session border controller. Session border controller berfungsi sebagai jembatan antar user agen dan server SIP. Yang keenam ada gateway, yaitu fungsinya sebagai jalan keluar agar jaringan SIP dapat berhubungan dengan jaringan lain. Sekian penjelasan dari saya tentang server SoftSwitch. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selamat siang.